Halo, salam jumpa kembali. Selamat datang dalam perkuliahan kita pada hari ini. Saya senang menjumpai Anda dalam keadaan sehat dan selalu di dalam lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan konsentrasi terhadap pemahaman materi kita, yaitu tentang hakikat daripada kurikulum. Jadi konsentrasi materi kita hari ini adalah membicarakan hakikat daripada kurikulum dalam mata kuliah pengembangan kurikulum. Saudara, bahwa memahami hakikat kurikulum harus dilihat dari tiga sudut, dari tiga bidang. Yang pertama, kita akan mampu menjelaskan hakikat kurikulum apabila kita memahami konsep dasar daripada kurikulum itu sendiri. Apa sebenarnya konsep dasar daripada kurikulum? Kemudian, selain kita mempelajari konsep dasar kurikulum, yang kedua juga kita harus tahu komponen daripada kurikulum itu. Apa saja yang masuk dalam komponen kurikulum. Lalu yang ketiga, kita harus tahu tentang teori-teori kurikulum, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ketiga hal inilah yang menjadi landasan atau menjadi acuan untuk bagaimana kita dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan hakikat daripada kurikulum itu sendiri. Lebih lanjut, hakikat kurikulum sendiri juga dengan kita memahami hakikat kurikulum, pada akhirnya kita akan mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan kurikulum, apa pengertian daripada kurikulum itu. Itu yang pertama. Jadi goals daripada memahami hakikat kurikulum atau tujuan daripada memahami hakikat kurikulum adalah kita jadi bisa menjelaskan pengertian daripada kurikulum. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita memahami hakikat kurikulum, kita akan mampu menjelaskan kedudukan daripada kurikulum dalam pendidikan. Di mana posisi daripada kurikulum itu di dalam pendidikan. Lalu yang ketiga, dengan kita mempelajari hakikat kurikulum, kita akan mampu menjelaskan fungsi dan peranan daripada kurikulum. Kemudian, selain kita mampu menjelaskan fungsi dan peranan kurikulum, hakikat kurikulum juga dengan mempelajari hakikat kurikulum, kita juga akan mampu mengidentifikasi berbagai komponen daripada kurikulum itu. Dan yang terakhir, dengan kita mempelajari hakikat kurikulum, kita pada akhirnya mampu menjelaskan karakteristik teori perbedaannya dengan teori kurikulum yang lain. Mengapa teori kurikulum satu berbeda dengan teori kurikulum yang satu lain? Nah, jadi ada 5 alasan yang dapat kita petik atau yang menjadi reward atau menjadi hasil apabila kita mampu menjelaskan hakikat kurikulum. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lebih lanjut, di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan secara tertulis, ya, kalau kita mempelajari keseluruhan daripada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita nomor 20 tahun 2003 itu, dapatlah kita simpulkan bahwa sesungguhnya core bisnis daripada pendidikan kita atau inti bisnis daripada pendidikan kita itu adalah learning quality, yaitu pembelajaran yang berkualitas. Nah, pembelajaran yang berkualitas ini ditopang oleh 3 hal. Jadi supaya tercapai pembelajaran yang berkualitas, maka pembelajaran berkualitas itu harus ditopang oleh 3 hal minimal, yaitu
yaitu yang pertama ditopang oleh adanya teacher profesional atau guru yang memiliki kapasitas ya profesional yang sudah sampai pada tahap profesional. Jadi pembelajaran yang bermutu itu adalah pembelajaran akan dapat tercapai apabila ada pendidik yang profesional, mengajar secara profesional, memiliki kompetensi-kompetensi profesional, ditunjang oleh seorang guru yang profesional. Nah, guru ini nanti akan memposisikan dirinya sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran, yaitu untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas itu. Lalu kemudian selain adanya teacher profesional, learning quality atau pembelajaran yang berkualitas juga ditopang oleh tersedianya sumber belajar yang kaya atau yang disebut dengan multidimensi. Jadi boleh dari buku, boleh dari internet, boleh dari wawancara, boleh dari studi tour dan banyak hal. Itu yang disebut dengan sumber belajar yang multidimensi, atau bukan hanya sumber yang itu saja, tetapi beragam sumber belajar. Nah, sumber belajar yang multidimensi itu adalah sumber belajar yang ditopang oleh lingkungan belajar yang dirancang dan juga yang tidak dirancang atau juga yang kontekstual. Jadi contoh sumber belajar yang dirancang adanya perpustakaan. Kalau sumber belajar yang tidak dirancang, contohnya kita mengamati fenomena-fenomena atau sebuah peristiwa-peristiwa, dari kita mengamati itu muncul sebuah pengetahuan. Lalu kemudian ada sumber belajar yang kontekstual, yaitu sumber belajar yang disesuaikan fokus untuk memenuhi kebutuhan konteks. Contohnya di satu daerah orang hidup dengan penghasilan dari bertani. Jadi sumber-sumber belajar yang dipelajari oleh orang-orang yang belajar di sekolah di daerah tersebut adalah sumber-sumber belajar yang dikontekstualisasi atau yang diselaraskan dengan sumber penghasilan orang di satu wilayah tersebut. Jadi kalau petani ya lebih banyak orang akan disediakan sumber belajar yang berbicara tentang pertanian. Nah, selain pembelajaran berkualitas ditopang oleh guru dan sumber belajar yang multidimensi, juga pembelajaran yang bermutu juga harus ditopang oleh adanya peserta didik. Tapi peserta didik yang bagaimana? Yaitu peserta didik yang menunjukkan kinerja yang kreatif. Kinerja yang kreatif itu adalah peserta didik yang mengupayakan mengerahkan seluruh kemampuan kognitif, kemampuan psikomotorik dan kemampuan afektif secara utuh, gitu ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan learning quality, pembelajaran yang berkualitas. Jadi didapatkannya sebuah pembelajaran yang berkualitas apabila ada teacher profesional, guru yang berkualitas, apabila ditopang oleh sumber belajar yang multidimensi, dan juga apabila tersedianya peserta didik yang menunjukkan kinerja kreatif. Jadi bukan peserta didik yang hanya pasif, hanya siap menerima saja. Kalau itu yang terjadi, maka tidak akan terpenuhi atau tercapainya pembelajaran berkualitas. Meskipun gurunya sangat profesional dalam mendidik, meskipun beragamnya sumber belajar yang tersedia, tapi apabila si peserta didik itu tidak dapat menunjukkan kinerja kreatif, maka tidak akan dihasilkan pembelajaran yang bermutu. Pada intinya, pembelajaran yang bermutu adalah pembelajaran yang menitik beratkan pada metode inquiry atau metode pembelajaran inquiry. Nah, sesungguhnya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan
Jadi di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita sudah sebenarnya kalau diteliti dan dicermati, kita akan memahami bahwa model pembelajaran yang difokuskan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita adalah model pembelajaran yang difokuskan pada student centered learning. Artinya bahwa fokus daripada pembelajaran menurut undang-undang kita adalah berfokus pada peserta didik. Tetapi selama ini masyarakat atau guru itu sendiri lebih cenderung membentuk pembelajaran yang berfokus pada si guru. Nah, ini sebenarnya salah, ya. Ini tidak direstui oleh undang-undang. Undang-undangnya tidak berbicara seperti itu. Jadi model pembelajaran yang sifatnya berfokus pada peserta didik. Maksudnya berfokus pada peserta didik adalah di mana pengetahuan yang dipandang sebagai sesuatu yang hasil konstruksi atau hasil bentukan atau hasil transformasi orang atau peserta didik yang belajar. Jadi bukan pengetahuan yang sudah jadi, yang ditinggal dipindahkan atau ditransfer dari pendidik ke peserta didik. Jadi Student Learning Center adalah berbicara tentang bagaimana pengetahuan itu dihasilkan sendiri oleh peserta didik. Nah, itu sebabnya peranan guru dalam sistem pendidikan nasional kita hanya sebagai fasilitator. Jadi bukan satu-satunya sumber belajar. Itu sebabnya tadi kita bahas bahwa untuk mencapai learning quality atau pembelajaran yang berkualitas harus ditopang oleh sumber belajar yang multidimensi, yang dimana pengetahuan itu tidak melulu hanya didapatkan dari penjelasan atau hasil yang didiktekan atau disuapi oleh si guru kepada peserta didik atau yang langsung ditransfer. Tapi pembelajaran yang sesungguhnya dihasilkan dari konstruksi atau yang bentuk sendiri atau hasil daripada transformasi seseorang atau si peserta didik yang belajar. Nah, sesungguhnya oleh karena itu belajar bukan menerima pengetahuan atau lebih pasif atau reseptif gitu ya. Nah, seperti kebanyakan kita amati adalah guru menjelaskan, peserta didik mendengarkan. Nah, itu bukan itu yang dimaksud dengan belajar. Tetapi yang dimaksud dengan belajar adalah mencari dan mengkonstruksi atau membentuk pengetahuan. Hal ini memerlukan keaktifan dari peserta didik dan juga harus spesifik. Ya, jadi peserta didik tahu caranya, bagaimana caranya untuk menghasilkan pengetahuan pada dirinya, untuk menghasilkan pengetahuan pada dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, karena pengertian belajar bukan semata-mata menerima pengetahuan, melainkan mencari dan mengkonstruksi atau membentuk pengetahuan pada diri sendiri dengan aktif dan secara spesifik tahu menjelaskan bagaimana cara dia mendapatkan pengetahuan itu, maka mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan. Jadi kalau guru mengajar bukan yang dimaksud dengan guru mengajar bukan hanya menyampaikan pengetahuan atau yang sering kita sebut itu biasa atau klasikal. Jadi bagaimana mengajar? Mengajar berarti berpartisipasi dengan peserta didik dalam membentuk pengetahuan atau individu atau kelompok atau orang-orang yang dididiknya itu sendiri. Jadi guru hanya memberi partisipasinya, ya, karena guru dan murid sama-sama belajar. Kemudian mengajar bukan hanya sekedar menjalankan sebuah instruksi yang telah dirancang, melainkan menjalankan berbagai strategi yang membantu peserta didik untuk dapat
membantu siswa untuk dapat belajar. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mengajar bukan lagi bagaimana guru mengajar dengan baik atau yang sering kita pahami sebagai teacher centered. Ya, jadi teacher transfer of knowledge, ya, mentransfer, memindahkan isi otak atau pengetahuan yang ada di dalam diri si guru kepada peserta didik. Bukan begitu lagi apa yang disebut dengan belajar. Tapi mengajar adalah bagaimana peserta didik bisa belajar dengan baik dan berkelanjutan. Jadi lihat kata kunci itu. Mengajar adalah bagaimana peserta didik bisa belajar dengan baik dan berkelanjutan. Ya, jadi bukan hanya untuk hari ini saja, tapi untuk selama-lamanya, untuk seterusnya, untuk keberlanjutannya. Ya. Nah, atau ini yang kita pahami sebagai istilah student centered learning. Jadi sekali lagi, not teaching transfer of knowledge, but learning methods of inquiry. Jadi mengupayakan bagaimana peserta didik mampu belajar dengan baik dan bagaimana belajar itu dapat berlangsung terus-menerus atau berkelanjutan. Nah, kemudian bagaimana isu perubahan orientasi kurikulum dari katakanlah kurikulum berbasis tingkat satuan pendidikan atau KTSP menjadi kurikulum 2013. Apa yang membedakannya? Ini kan. Yang membedakan belajar dengan orientasi kurikulum dari KTSP, dari kurikulum tingkat satuan pendidikan kepada kurikulum pendidikan karakter atau kurikulum 2013 atau K13, di mana pembelajaran berbasis pada isi keilmuan, ya, berbasis pada keilmuan. Itu dulu di dalam desain kurikulum tingkat satuan pendidikan atau desain kurikulum yang berbasis kompetensi. Ya, nah, pembelajaran yang didesain oleh kurikulum, ya, berbasis kompetensi di masa lalu adalah hasil konsorsium daripada sains, teknologi, dan seni, ya, yang dibaca pada tahun 1985 sampai 1998. Jadi masa kurikulum yang berbasis pada isi keilmuan itu sudah selesai. Jadi perubahan orientasi kurikulum di 2013 bagaimana, Pak? Ya, dari perubahan orientasi kurikulum dari kurikulum yang sebelumnya pada kurikulum 2013, dari berbasis pada isi keilmuan menjadi berbasis pada kebudayaan. Ini yang didengungkan oleh UNESCO. Jadi konsep K2013 itu, kurikulum 2013 atau kurikulum pendidikan karakter, adalah kurikulum yang disesuaikan dengan konsep UNESCO atau gagasan kurikulum yang dihasilkan oleh UNESCO. Jadi sebenarnya kita terlambat menggunakan kurikulum 2013 karena konsep UNESCO tentang berbasis pada kebudayaan ini, ya, sudah disampaikan pada tahun 1998. Jadi di situ perbedaan perubahan orientasi dari kurikulum yang sebelumnya kepada kurikulum 2013, dari berbasis pada isi keilmuan menjadi berbasis pada kebudayaan. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang belajar bukan malah mencintai tempat di mana dia tinggal, bukan malah menambah kecintaannya terhadap negaranya atau terhadap budayanya, ya, tapi menjadi orang yang lain
Ya, jadi kita memaknai kurikulum pada dua bidang, yaitu pada satu bidang dinamakan dengan dokumen atau yang disebut dengan istilah curriculum plan atau dokumen yang dirancang atau rancangan yang berupa atau berwujud dokumen. Nah, pada bidang yang lain, kurikulum itu dipahami sebagai kegiatan yang nyata atau yang disebut dengan istilah actual kurikulum. Nah, bidang dokumen atau kurikulum plan adalah serangkaian mata pelajaran yang akan diajarkan di sekolah. Ya, yang ada silabusnya, yang ada program kegiatan pembelajaran atau RPH atau RPP, ya, yang sedang kita sering dengar istilahnya hari-hari ini. Sedangkan pada bidang kegiatan atau aktual kurikulum adalah sejumlah proses pembelajaran pada saat terjadinya pembelajaran. Nah, akan sangat muncul dua jenis kurikulum karena terjadi pada dua bidang ini, yaitu kurikulum yang dirancang, tapi juga ada nanti kurikulum yang tidak dirancang tapi diajarkan. Itu terdapat pada saat proses pembelajaran. Contoh, guru marah-marah pada saat mengajar. Itu pada saat proses pembelajaran terjadi. Sementara pada dokumennya tidak ada dibunyikan guru harus marah-marah dalam mengajar. Contohnya begitu. Itulah dua bidang, yaitu adanya dokumen berupa kurikulum plan dan ada kegiatan yang nyata yang disebut dengan actual kurikulum atau kurikulum yang nyata. Ya, yang dilihat pada proses pembelajaran, juga terlihat pada proses evaluasi atau terjadi pada saat di asesmen kurikulum itu pada saat sudah selesai diajarkan, dievaluasi kembali ya tentang hal-hal apa yang sedang terjadi pada saat kurikulum yang dirancang itu dijalankan atau disampaikan pada saat mengajar. Ya. Nah, dalam aktual kurikulum ini sebenarnya dapat disetting, yaitu menciptakan atau men-setting suasana atau menciptakan suasana pembelajaran. Ya. Contohnya di dalam kegiatan kurikulum nyata ini ya dirancang suasana bahagia, senang, tertawa. Itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, saudaraku mahasiswa yang dikasihi Tuhan, kedudukan kurikulum secara singkat, posisi kurikulum dapat disimpulkan menjadi 3, yaitu kurikulum sebagai konstruk, ya, membangun konstruk rangkaian, ya. Jadi pada posisi ini ketika peserta didik ya belum bisa dioperasionalkan kurikulum sebagai konstruk, tetapi sudah bisa membaca kira-kira nanti kalau kurikulum itu diaktualisasikan, kira-kira nanti tercipta peserta didik yang bagaimana. Ya, jadi itu satu sisi atau itu satu posisi kurikulum, ya. Kemudian posisi kurikulum dilihat pada bidang yang kedua, yaitu kurikulum sebagai jawaban untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berkenaan dengan pendidikan. Lalu kemudian posisi yang ketiga, kurikulum untuk membangun kehidupan masa depan yang didasarkan atas kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan berbagai rencana pengembangan dan pembangunan bangsa. Jadi kurikulum sangat penting bagi beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi beberapa pihak yang dimaksud antara lain guru, kepala sekolah, masyarakat, dan penulis buku ajar. Jadi orang-orang tersebutlah yang sangat memerlukan atau sangat berkaitan dengan kurikulum. Nah,
Nah, dilihat dari fungsi kurikulum dapat kita pahami dari 4 sudut pandang. Yang pertama, fungsi kurikulum itu sendiri dapat dilihat dari kepentingan si guru. Dengan adanya kurikulum, maka guru dalam memberi pengajaran atau memberi pembelajaran atau menyampaikan pembelajaran menjadi lebih terarah karena sudah ada kurikulum menjadi dasar yang harus dia taati, yang harus dilaksanakan ketika dia sedang mengajar. Jadi guru dalam hal ini mengerti pada setiap pertemuan apa yang harus dilakukan dan memahami jadwal-jadwal serta kegiatan-kegiatan yang harus dia lakukan pada saat dia mengajar, dan bisa memahami sampai mana batasan-batasan materi-materi yang sudah atau yang akan dia sampaikan kepada peserta didik. Dan juga bagi si guru, kurikulum menjadi landasan untuk mengevaluasi sejauh mana dia berhasil dalam mendidik peserta didiknya, dalam membawa peserta didiknya mencapai tujuan sebagaimana yang telah ia rancangkan. Jadi ini menjadi juga sebagai analisis kinerja atau evaluasi kinerja bagi guru itu sendiri. Jadi semacam self assessment bagi guru sendiri. Nah, yang kedua, fungsi kurikulum dilihat dari kepentingan kepala sekolah. Dengan adanya kurikulum, kepala sekolah akan lebih dimudahkan dalam menjalankan fungsinya sebagai supervisi pendidikan di sekolah yang dia pimpin, dan sekaligus memahami tugasnya sebagai monitoring bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah yang dia pimpin. Jadi bagi kepala sekolah singkatnya, dengan adanya kurikulum menjadi landasan dia menjalankan tugas supervisi dan menjalankan tugas monitoring pendidikan di tempat di mana dia memimpin, sehingga dia tahu apakah guru-guru yang dia pimpin menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, mampu mengantarkan peserta didik sesuai dengan visi dan misi daripada pendidikan di sekolah yang dia pimpin itu sendiri. Kemudian fungsi kurikulum dilihat dari kepentingan masyarakat. Jadi dengan adanya kurikulum, masyarakat jadi mengerti ya bahwa apa saja yang dilakukan oleh sekolah di tempat anak didik dititipkan dalam belajar, dan juga mengerti dan memahami sejauh mana sekolah akan mampu membawa anaknya dalam mencapai tujuan daripada pendidikan sebagaimana yang dia rumuskan pada visi dan misi yang ada pada sekolahnya. Jadi kurikulum juga menjadi sekaligus sebagai alat bantu bagi orang tua yang menitipkan anaknya di sekolah itu untuk menganalisa atau mengasesmen, membuat penilaian apakah sekolah tempat anaknya itu baik atau tidak baik, bermutu atau tidak bermutu. Kemudian fungsi kurikulum dilihat juga dari kepentingan para penulis buku ajar. Jadi melalui kurikulum yang disusun oleh para guru, maka si penulis buku ajar dapat mengembangkan kurikulum itu dalam materi-materi pengajaran yang tersaji menjadi sebuah buku ajar. Kemudian efektivitas kurikulum diukur melalui sejauh mana suatu tindakan berpengaruh secara positif terhadap berbagai hal yang dilaksanakan di sekolah. Jadi mulai dari proses perancangan, proses pengimplementasian, proses pada evaluasi, dan proses pada tindak lanjut. Nah, kurikulum dikatakan
Nah, kurikulum dikatakan efektif jika kurikulum itu mampu menciptakan interaksi secara tepat dengan kompetensi guru. Jadi, kemampuan guru dan interaksi guru. Itulah yang menjadi pengukur efektif atau tidak efektifnya sebuah kurikulum. Jadi guru itu mendesain langkah-langkah pembelajaran, proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran, sekaligus ya guru itu sendiri mampu menjalankan apa yang didesainnya itu. Jadi kadang-kadang ada orang yang mampu menyusun tapi tidak mampu mengimplementasikan, ya, atau mengintegrasikan kemampuan merancang dengan kompetensinya. Jadi kurikulum juga disebut efektif apabila mampu membantu peserta didik dalam mengukur pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhannya dan memproduksi outcome. Ya, jadi menjadi apa dalam membuat peserta didik akan menjadi apa selanjutnya sesudah dia selesai atau lulus sekolah atau sesudah dia selesai belajar atau naik kelas, ya, sesuai dengan yang diharapkan. Nah, adapun komponen-komponen utama, ya, ini komponen utama kurikulum adalah adanya tujuan, adanya isi, adanya struktur program, adanya organisasi pembelajaran, adanya proses belajar mengajar, dan ada evaluasi. Nah, itu keenam ini adalah komponen utama dari kurikulum. Nah, tugas pengembang kurikulum boleh menambahkan selain daripada yang enam ini. Contohnya komponen evaluasi, komponen ala-ala pembelajaran, ya kan, komponen teknologinya atau apa sajalah yang ingin ditambahkan kepada komponen yang utama yang enam ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, komponen tujuan terdiri dari tujuan pendidikan nasional. Jadi di dalam kurikulum yang disusun oleh guru harus tersirat dan tersurat tujuan daripada pendidikan nasional, bahwa Anda mengajarkan mata materi pembelajaran atau mengajarkan kurikulum pembelajaran dari mata pelajaran yang Anda desain dan kembangkan itu adalah supaya peserta didik dibawa mencapai tujuan pendidikan nasional. Juga komponen tujuan juga terdiri dari tujuan institusi, bahwa Anda mendidik peserta didik supaya supaya peserta didik dididik sesuai dengan tujuan daripada lembaga atau institusi pendidikan di mana Anda mengajar. Kemudian komponen tujuan kurikulum yang lain adalah tujuan kurikulum itu sendiri, yaitu tujuan yang ingin dicapai pada bidang studi. Kemudian tujuan instruksional adalah tujuan yang ingin dicapai pada tingkatan tataran pengajaran pada setiap pertemuan. Itu yang disebut dengan tujuan instruksional. Jadi kalau hari ini kita belajar materi ini, maka tujuan instruksionalnya apa yang ingin didapatkan dengan hari ini kita belajar materi itu. Jadi sekali lagi komponen tujuan dalam kurikulum dikembangkan menjadi beberapa tujuan, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, kemudian tujuan kurikulum, dan tujuan daripada instruksional. Nah, adapun komponen isi dari sebuah kurikulum adalah terdiri dari isi atau materi yang ingin dikuasai peserta didik pada saat dia belajar. Nah, kemudian komponen organisasi pembelajaran dan strategi, adanya terdapat struktur horizontal dan vertikal di sana, di mana adanya separate subject matter atau pemisahan mata pelajaran di antara mata pelajaran pendidikan agama Kristen berkarakter dengan mata pelajaran pendidikan ilmu pengetahuan alam berkarakter.
Kemudian ada lagi yang namanya correlate curriculum, yaitu bahwa kurikulum yang didesain itu harus bersinggungan dengan mata pelajaran lain. Jadi contoh, kita mendesain kurikulum tentang penciptaan, kita harus mampu mengkorelasikan kurikulum penciptaan itu dengan bidang mata pelajaran yang lain. Jadi contohnya ketika Anda mengajarkan agama tentang penciptaan, kalau di dalam pengajaran matematika, di mana korelasi antara penciptaan dengan matematika? Ya. Kemudian ada namanya integrate curriculum, yaitu pemaduan beberapa bahan dari beberapa mata pelajaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, daripada kurikulum mengandung pertama tujuan yang mendasar, kemudian materi atau bahan yang terdiri dari latar berbagai pengalaman belajar yang disusun atas dasar unit kerja, kemudian metode yang digunakan, lalu bimbingan belajar yang diperlukan. Sedangkan hidden curriculum yang digagas oleh Albert tahun 1953, di mana kurikulum yang tersembunyi yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan moral dan peran guru dalam mentransformasi standar moral. Jadi yang dimaksud dengan hidden curriculum adalah di mana guru harus betul-betul memperhatikan hal-hal yang tidak dicatat di dalam dokumen kurikulum dengan apa yang dia terapkan pada saat dia mengajar. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang membuat tujuan pembelajaran menjadi tidak sampai karena adanya hidden curriculum, itu sikap dan moral pada saat guru mengajar tidak sesuai dengan apa yang digariskan pada dokumen kurikulum yang dia ajarkan itu. Nah, jadi kalau dibuat anatomi kurikulum, bayangkan saja seperti kita membuat salib. Di bagian atas itu adalah tujuan, di bagian sebelah kiri adalah materi-materi yang diajarkan, kemudian di bagian sebelah kanan adalah proses pembelajaran pada saat ada di kelas, pada saat setiap pertemuan, kemudian pada bagian bawah adalah evaluasi. Jadi tujuan membantu terjadi proses membantu tercapainya tujuan, atau tujuan juga membantu pembuatan materi juga untuk membantu terjadinya pencapaian tujuan. Sedangkan materi juga membantu untuk membuat evaluasi pembelajaran, apakah berhasil atau tidak berhasil. Sementara evaluasi membantu pembuatan perumusan ulang materi yang diajarkan. Jadi kalau tidak bagus materinya atau tidak mampu mencapai tujuan pada saat dievaluasi, maka materi harus diubah. Dan juga pada prosesnya, proses membantu terjadinya evaluasi. Kalau ada kurikulum didesain tapi tidak diajarkan, bagaimana mau dievaluasi? Jadi proses itu membantu evaluasi kurikulum. Tapi evaluasi itu juga membantu menciptakan proses. Ya, dengan dievaluasinya proses, maka proses yang akan dilakukan kembali akan jauh lebih baik pada saat sebelum dia dievaluasi. Nah, dalam hal pengembangan tujuan kurikulum akan mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum yang lainnya. Jadi tujuan dirumuskannya harus berdasarkan, pertama, pengembangan tuntutan, juga berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan stakeholder, ya, kebutuhan peserta didik, kebutuhan guru, kebutuhan kepala sekolah sebagai representasi sekolah, kebutuhan masyarakat sebagai representasi pemerintah, ya kan? Nah, kemudian juga tujuan dirumuskan selain berdasarkan tuntutan dan kebutuhan juga harus didasarkan
pada kondisi masyarakat. Masyarakat maunya anaknya dididik untuk menjadi apa, ya kan? Jadi kalau masyarakat tidak menginginkannya, ngapain disusun kurikulum? Jadi tujuan penyusunan kurikulum adalah supaya apa? Masyarakat menggunakan, ya, menggunakan kurikulum itu. Paling tidak menggunakan orang yang dididik dengan kurikulum itu. Nah, kemudian tujuan dirumuskan juga berdasarkan pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama filsafat negara. Harus disusun untuk mencapai tujuan pendidikan nasional kita. Karena kurikulum kita itu diterapkan di tengah-tengah bangsa. Jadi kalau kita mendidik satu bangsa tapi bukan untuk mencapai tujuan bangsa itu sendiri, buat apa? Nah, kemudian saudara yang kasih Tuhan, domain-domain di dalam kurikulum itu terdiri dari domain kognitif. Jadi di dalam sebuah kurikulum harus mengandung unsur pengetahuan, knowledge, notifnya. Kemudian harus ada unsur afektif, sikap. Jadi dengan orang tahu, kemudian jadi bersikap. Kemudian juga ada unsur psikomotoriknya. Orang menjadi terampil, orang menjadi ahli, orang menjadi tahu melakukan sesuatu. Nah, domain kognitif itu sendiri adalah terdiri dari knowledge, yaitu kemampuan mengingat kembali materi yang baru dipelajari atau merecall, memanggil kembali pengetahuan yang telah dipelajari itu. Ya, contohnya mengulang kembali, mendefinisikan. Nah, itu kata-kata kunci dalam membuat knowledge di dalam kurikulum, supaya kurikulum itu mengandung domain kognitif. Juga domain kognitif selain knowledge ada comprehension, di mana kemampuan untuk menangkap makna materi belajar. Contohnya, seseorang dididik, ya, orang yang dididik itu mampu mengilustrasikan, menggambarkan apa yang dia pelajari itu. Ya. Kemudian domain kognitif juga terdiri dari application, itu kemampuan untuk memanfaatkan materi belajar dalam situasi yang baru. Ya. Jadi sesudah peserta didik itu dididik, ya, dia kemudian mampu mengaplikasikan, menerapkan. Jadi tidak hanya sampai pada tataran tahu, tetapi juga mampu mengaplikasikan. Kemudian domain kognitif juga mengandung analisis, di mana peserta didik memiliki kemampuan untuk memilah atau membagi materi ke dalam komponen-komponen, sehingga struktur organisasinya dapat dipahami. Contohnya menggunakan kata membandingkan atau mendeteksi. Ya. Kemudian domain kognitif yang lainnya adalah sintesis, di mana peserta didik memiliki kemampuan untuk membentuk satu kesatuan yang baru. Jadi contohnya seperti memformulasikan, memprediksi, ya. Lalu kemudian domain kognitif yang berikutnya adalah evaluation, yaitu peserta didik memiliki kemampuan mempertimbangkan aspek nilai atau value dalam materi belajar yang dipelajarinya. Contohnya menggunakan kata kunci, mempertimbangkan, memutuskan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berikutnya selain domain kognitif, tadi kita sudah melihat bahwa di dalam kurikulum juga harus ada domain afektif. Nah, domain afektif itu diantaranya receiving, ya. Receiving itu menunjuk kepada kepekaan siswa terhadap stimulus, kemampuan untuk menerima. Jadi dia ketika mata pelajaran disampaikan, dia menjadi lebih peka. Jadi ada keinginan untuk lebih mengetahui. Jadi dari yang katakanlah tadinya ketika dia datang ke kelas kurang berminat, tapi dengan
dengan adanya kurikulum yang mengandung domain afektif, ya, di mana ada unsur receiving, sehingga membuat peserta didik menjadi lebih peka, jadi mau dan ada keinginan untuk lebih belajar, mendalami pelajaran yang diterimanya atau materi yang diterimanya. Kemudian domain afektif juga mengandung unsur responding, yaitu merujuk kepada perhatian aktif siswa terhadap stimulus, ya, adanya kemauan untuk merespon atau memberi perhatian, responding. Kemudian yang terakhir domain afektif adalah valuing, yaitu merujuk kepada keyakinan dan sikap, komitmen yang baru, contohnya menjadi menghormati, mempertimbangkan. Sesudah dia belajar dia menjadi lebih hormat atau dia lebih ingin mempertimbangkan, ya, keputusan-keputusan atau sikap-sikap yang harus dia lakukan pada saat sesudah dia belajar. Kemudian selain domain kognitif dan domain afektif, ada juga namanya domain psikomotor. Nah, domain psikomotor ini terdiri dari reflex movements, yaitu refleks yang melibatkan satu segmen otot dan memungkinkan keterlibatan lebih dari satu segmen otot. Jadi dengan dia belajar ada keterlibatan ototnya, jadi dia menjadi lihai melakukan sesuatu tindakan atau pekerjaan dari hasil materi pelajaran yang dia terimanya. Nah, kemudian ada fundamental movement. Ya, fundamental movement ini adalah keterampilan gerak yang berhubungan dengan seperti dia berjalan, berlari, melompat, menekan, nah seperti itu. Kemudian domain psikomotorik, adanya perceptual abilities. Ini ditunjukkan kepada keterampilan yang berhubungan dengan koordinasi pergerakan tubuh, visual, menjadi auditori, dan semacam itu. Kemudian domain psikomotor yang lain adalah physical abilities. Nah, domain physical abilities ini berkenaan dengan daya tahan atau fleksibilitas, ketangkasan peserta didik, kekuatan dan kecepatannya. Kemudian domain psikomotor yang kelima adalah skill movement. Ini merujuk kepada ketangkasan sebuah permainan atau olahraga. Lalu yang terakhir adalah domain dari psikomotor adalah non-diskursive communication, yaitu merujuk kepada ekspresi gerakan yang disesuaikan dengan postur, ekspresi wajah, gerakan-gerakan kreatif atau non-diskursif atau tidak menyimpang. Nah, dalam hal pengembangan tujuan kurikulum, kriteria pengembangan tujuan pembelajaran haruslah berorientasi pada peserta didik. Jadi penekanannya pada apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh peserta didik, bukan pada apa yang dilakukan oleh guru atau instruktur atau pengajar atau pendidik. Haruslah juga berisikan hasil belajar, apa yang harus dicapai oleh siswa atau peserta didik, atau yang disebut dengan learning outcomes-nya. Jadi harus jelas juga kriteria pengembangan tujuan pembelajaran, harus jelas dan dapat dipahami. Jadi eksplisit, tertulis, ya, dapat dibaca, yang berisikan kata kerja yang menggambarkan perilaku atau definite action dan merujuk kepada objek perilaku tersebut. Pernyataan tujuan pembelajaran juga hanya berisikan satu makna atau arti, itu tidak ambigus namanya, ya. Jadi kemudian kriteria pengembangan tujuan pembelajaran harus dapat diobservasi, diukur ketercapaiannya. Kunci tujuan yang dapat diobservasi adalah digunakannya kata kerja yang dapat diobservasi. Adapun kata kerja yang tidak dapat diobservasi, yang perlu Anda harus buang adalah seperti mengetahui, mengerti, meyakini, ya,
mengapresiasi, memikirkan, menyenangi, mengakrabi, menilai, merealisasikan, menyenangi, memahami, mencintai, gitu ya. Jadi itu adalah kata-kata kerja yang tidak dapat diobservasi, tidak dapat dilihat secara kasat mata. Nah, sedangkan kata-kata kerja yang dapat diobservasi, yang dapat dilihat secara kasatnya mata adalah kata-kata seperti mengidentifikasi, membicarakan. Contoh, mengidentifikasi apa? Dapat kita ukur. Membicarakan, dapat kita ukur. Membicarakan apa? Harga cabai, harga bawang contohnya. Membuat daftar, memilih, menghitung, menambahkan, menggambarkan, menganalisa, memprediksi, melokalisasi, mengisolasi, memisahkan, serta menjelaskan. Nah, keuntungan pengembangan tujuan pembelajaran secara khusus atau yang disebut dengan objectives adalah memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik. Kemudian akan memudahkan guru dalam memilih dan menyusun bahan ajar, serta memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pengajaran, dan terakhir akan memudahkan guru mengadakan penilaian, menentukan bentuk evaluasi apa yang tepat, kemudian merumuskan butir-butir tes atau ujian dan menentukan kriteria pencapaiannya. Kemudian, saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan yang harus digariskan dalam pengembangan kurikulum haruslah bersifat smarter ya. Smarter itu adalah sebuah akronim dari kata S-nya itu spesifik. Contohnya harus lebih baik menggunakan kata siswa mampu menulis ketimbang siswa dapat bekerja keras. Nah, itu spesifiknya. Ya, jadi peserta didik mampu menulis itu jauh lebih baik daripada kita mengatakan supaya peserta didik dapat lebih bekerja keras. Ya kan, kurang spesifik bekerja keras yang bagaimana. Tapi kalau dikatakan supaya peserta didik dapat menulis, itu sudah dapat terukur. Kemudian dari kata smarter, dari S-nya tadi spesifik, kemudian M-nya ya adalah measurable ya. Contohnya yang measurable ini adalah siswa mampu menulis sebanyak 1 halaman. Siswa mampu menulis 5 halaman. Measurable ya. Dapat dijangkau, dapat dilaksanakan. Tapi kalau Anda bilang peserta didik mampu membaca 100 buku dalam 1 jam, itu tidak measurable. Atau menulis ya sebuah sajak sebanyak 1000 halaman dalam 1 hari, tidak measurable ya. Kemudian harus acceptable, dari kata smarter, A-nya adalah acceptable. Perhatikan apakah pernyataan tujuan dapat diterima. Contohnya, siswa mampu menulis sebanyak 1 halaman untuk siswa kelas 2 SD. Coba bayangkan, apakah kelas 2 SD sudah bisa mencapai tujuan menuliskan ya sesuatu kata atau sebuah cerita yang berjumlah 1 halaman. Ya, acceptable. Atau itu bisa dicapai oleh anak usia kelas 2 SD, maka disebut acceptable. Ya. Yang tidak acceptable itu adalah apa? Anak kelas 2 SD mampu mengarang cerita ya sebanyak 40 halaman. Nah, gitu kan. Anda aja belum tentu bisa menulis cerita sebanyak 40 halaman. Ya. Ya, butuh bertahun-tahun. Bisa sih, tapi bertahun-tahun. Ya. Tapi kan kalau udah bertahun-tahun berarti dia usianya nambah gitu. Jadi tidak lagi kelas 2 ya. Nah, kemudian dari smarter, akronim smarten, R-nya yang berikutnya adalah realistik
realistik. Jadi meskipun tujuan sudah terukur dan dapat diterima, masih harus dipertimbangkan apakah pernyataan itu realistik. Contoh, menulis sebanyak satu halaman dalam waktu 5 menit untuk anak kelas 2 SD. Apa itu realistik? Ya, realistik nggak anak kelas 2 SD suruh menulis satu cerita sebanyak satu halaman tapi dalam waktu 5 menit. Nah, gitu. Nah, kemudian yang berikut, ya, dalam pengembangan kurikulum kita mengenal juga namanya istilah pengembangan bahan ajar. Ya, nanti dari dalam kurikulum yang didesain ada materi ajar dikembangkan menjadi bahan ajar. Dengan bahan ajar apakah peserta didik dapat mencapai tujuan? Ini penting sekali dalam pengembangan bahan ajar. Nah, dalam hal ini tentu guru harus menyediakan materi pelajaran yang telah terpilih dan terorganisasi. Terpilih berdasarkan pertimbangan tingkat perkembangan usia peserta didik. Ya, lalu terorganisasi, memiliki hubungan satu dengan lain. Jadi materi A dengan materi B terorganisasi, ada keterkaitan. Kenapa harus materi A duluan baru materi B? Ya kan? Contoh, mengapa Anda harus belajar Alkitab dulu baru mempelajari tentang Allah? Ya kan? Apakah Anda mempelajari Allah dulu baru mempelajari Alkitab? Ya, atau Anda mempelajari Allah Tritunggal dulu baru mempelajari Alkitab? Tidak kan? Jadi itu yang disebut terorganisasi, dari yang mudah sampai yang lebih sulit. Nah, seperti itu. Nah, pengembangan bahan ajar harus sifatnya terpilih. Pengetahuan sejarah sangat besar jumlahnya, jadi guru tidak boleh terperangkap pada transfer of knowledge yang tadi itu, hanya mentransfer isi otak guru pada peserta didik. Dalam hal ini bahan pelajaran harus dipilih sesuai dengan tujuan pengajaran. Jadi bahan pelajaran dipilih untuk disesuaikan dengan tingkat perkembangan mental intelektual siswa. Juga pengembangan bahan ajar yang terpilih yang dimaksudkan harus didasarkan atas azas kebermaknaan dan kebermanfaatan. Kemudian pengembangan bahan ajar yang kedua harus terorganisasi. Jadi kemampuan membagi sesuatu ke dalam bagian-bagian tertentu dan mengelompokkannya atas prinsip tertentu. Dari mana duluan, terus dilanjutkan kemana dan berakhir kemana. Dari materi mana duluan kita memulai, terus kelanjutannya ke materi yang bagaimana dan berakhir pada materi yang bagaimana. Kemudian terorganisasi juga berbicara tentang kemampuan menyusun secara teratur atau terstruktur. Kemudian melihat keterhubungan satu dengan yang lain. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pertemuan kita untuk kali ini saya rasa berakhir sampai di sini dulu, sehingga kita minggu depan akan masuk ke dalam teori kurikulum dalam konteks memahami hakikat kurikulum. Jadi hari ini dalam kita memahami hakikat kurikulum, kita sudah mempelajari konsep dasar kurikulum dan kita sudah mempelajari komponen kurikulum. Nah, dalam pertemuan yang berikutnya kita akan mempelajari teori kurikulum. Jadi dengan kita mempelajari ketiga hal ini, maka kita semakin mengerti apa yang dimaksud dengan hakikat daripada kurikulum itu sendiri. Kita berakhir sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita, tetap sehat, tetap semangat, dan mari kita lanjutkan dengan mendengarkan materi ini pada tahapan diskusi melalui WhatsApp grup kita. Tuhan memberkati.